Berita tentang munculnya Imam Mahdi dan keluarnya Dajjal merupakan bagian dari tanda besar kiamat yang paling banyak dibahas dalam ajaran Islam karena berkaitan langsung dengan fase terakhir perjalanan manusia di dunia. Pembahasan ini bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, serta penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan terhadap peristiwa akhir zaman bukanlah sekadar cerita menakutkan, melainkan peringatan agar manusia kembali kepada Allah, memperbaiki iman dan amal sebelum datang masa yang tidak lagi bermanfaat penyesalan. Dalam Islam, kemunculan Imam Mahdi terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah binti Muhammad. Namanya sama dengan nama Nabi dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Ia akan muncul di tengah kondisi umat Islam yang penuh kezaliman, kerusakan moral, pertumpahan darah, dan jauhnya manusia dari keadilan. Dunia pada masa itu dikuasai oleh fitnah dan ketidakadilan, sehingga Allah mengutus Imam Mahdi sebagai pemimpin yang akan menegakkan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi kezaliman. Ia bukan nabi baru dan bukan pembawa wahyu, melainkan seorang pemimpin umat yang saleh yang diberi taufik oleh Allah untuk memimpin manusia kembali kepada kebenaran. Imam Mahdi pada awalnya tidak mengklaim dirinya sebagai Mahdi. Ia adalah seorang yang saleh biasa, yang bahkan merasa berat menerima amanah kepemimpinan. Baiat kepadanya terjadi di Mekah, tepatnya di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Baiat itu dilakukan oleh orang-orang beriman yang mengenali tanda-tanda kebenaran pada dirinya. Setelah dibaiat, ia akan memimpin kaum muslimin dan menghadapi berbagai ujian besar, termasuk konflik besar di wilayah Syam dan sekitarnya. Pada masa kepemimpinannya, harta melimpah, keadilan ditegakkan, dan umat Islam kembali bersatu di bawah satu kepemimpinan. Setelah kemunculan Imam Mahdi dan beberapa peristiwa besar lainnya, maka muncullah fitnah terbesar yang pernah menimpa umat manusia, yaitu keluarnya Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia yang Allah ciptakan sebagai ujian terbesar bagi keimanan manusia di akhir zaman. Ia muncul membawa fitnah yang sangat dahsyat hingga banyak manusia yang tertipu dan mengikutinya kecuali orang-orang yang kuat imannya. Dajjal digambarkan dalam hadis sebagai seorang yang bermata satu, cacat fisiknya jelas, namun fitnah yang dibawanya sangat kuat sehingga menutupi akal sehat banyak manusia. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan berbagai kemampuan luar biasa yang sebenarnya merupakan ujian dari Allah. Ia dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Ia membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka, namun hakikatnya terbalik. Apa yang terlihat sebagai surga sesungguhnya adalah neraka, dan apa yang terlihat sebagai neraka sesungguhnya adalah surga. Ia berkeliling ke seluruh penjuru bumi dalam waktu yang sangat singkat, kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota suci itu dijaga oleh para malaikat. Fitnah Dajjal sangat berbahaya, terutama bagi orang yang lemah iman dan hanya menilai kebenaran dengan logika dan penglihatan semata. Banyak manusia yang mengikutinya karena tergiur kenikmatan dunia, keselamatan jasmani, dan janji kehidupan yang mudah. Nabi Muhammad telah memperingatkan umatnya agar berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam setiap doa, terutama dalam tahiyat akhir sholat. Nabi juga mengajarkan agar umat Islam menghafal dan membaca ayat-ayat awal dari surat Al-Kahfi sebagai benteng dari fitnah Dajjal. Pada masa Dajjal inilah Imam Mahdi memimpin kaum muslimin untuk bertahan dalam iman. Puncak dari fitnah ini adalah turunnya Nabi Isa putra Maryam dari langit sebagai tanda besar kiamat lainnya. Nabi Isa turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus dan bergabung bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat, namun Nabi Isa menolak dan sholat di belakang Imam Mahdi
sebagai bentuk penghormatan kepada umat Muhammad. Setelah itu, Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal di sebuah tempat bernama Bab Lud. Dengan terbunuhnya, Dajjal berakhirlah fitnah terbesar di muka bumi. Keseluruhan rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa akhir zaman adalah masa ujian yang sangat berat, namun juga masa kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan sabar. Munculnya Imam Mahdi menandakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya dan selalu menghadirkan pemimpin yang membimbing kepada kebenaran. Keluarnya Dajjal menjadi peringatan bahwa dunia dan segala keajaibannya bukan ukuran kebenaran, melainkan iman kepada Allah dan ketaatan kepada ajaran Rasulullah. Pembahasan tentang tanda besar kiamat seharusnya tidak hanya menjadi konsumsi, rasa ingin tahu, atau bahan perdebatan, melainkan menjadi cermin untuk memperbaiki diri. Setiap muslim dituntut untuk memperkuat akidah, memperbanyak amal saleh, dan menjauhi fitnah dunia karena tidak ada jaminan seseorang akan hidup pada masa Imam Mahdi atau Dajjal. Namun yang pasti, setiap manusia akan menghadapi kematian dan hari perhitungan. Oleh karena itu, memahami munculnya Imam Mahdi dan keluarnya Dajjal adalah bagian dari menyiapkan diri menghadapi akhir perjalanan kehidupan dengan iman yang kokoh dan hati yang bersih. Selain rangkaian peristiwa besar yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dimensi lain dari kemunculan Imam Mahdi dan keluarnya Dajjal yang jarang direnungkan secara mendalam, yaitu dampaknya terhadap kondisi psikologis, spiritual, dan sosial umat manusia. Akhir zaman bukan hanya ditandai oleh peristiwa luar biasa yang tampak di permukaan, melainkan juga oleh perubahan besar dalam cara manusia memandang kebenaran, kebatilan, dan makna kehidupan itu sendiri. Pada masa tersebut, keimanan tidak lagi diwarisi secara alami, melainkan harus diperjuangkan dengan kesadaran penuh dan keteguhan hati. Imam Mahdi hadir di tengah generasi yang sebagian besar telah kehilangan kepercayaan kepada pemimpin agama dan keadilan ilahi. Banyak manusia yang merasa agama tidak lagi mampu menjawab persoalan hidup, sehingga mereka lebih percaya kepada kekuatan materi akal dan kekuasaan dunia. Dalam situasi seperti itu, Imam Mahdi tidak datang dengan kemewahan atau mukjizat besar yang memukau mata, melainkan dengan kesederhanaan akhlak, kejujuran sikap, dan ketegasan dalam menegakkan hukum Allah. Inilah yang justru menjadi ujian, karena hanya orang-orang yang tulus imannya yang mampu menerima kepemimpinannya tanpa syarat duniawi. Perjuangan Imam Mahdi bukanlah perjuangan singkat dan mudah. Ia menghadapi penentangan dari dalam dan luar umat Islam. Sebagian menolaknya karena fanatisme kelompok sebagian, karena kepentingan politik, dan sebagian lagi karena keraguan terhadap janji akhir zaman. Namun, dalam tekanan itulah terbentuk barisan orang-orang beriman yang kualitas imannya teruji. Mereka bukan pengikut karena popularitas, melainkan karena keyakinan terhadap kebenaran. Dari sinilah umat Islam kembali merasakan makna persaudaraan yang sejati, bukan karena kesamaan bangsa atau kepentingan, tetapi karena iman kepada Allah. Sementara itu, keluarnya Dajjal membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan dunia. Ia memanfaatkan kemajuan pengetahuan dan kemampuan manusia untuk membangun citra seolah-olah ia adalah penyelamat dunia. Banyak manusia yang telah lama hidup dalam kekosongan spiritual melihat Dajjal sebagai jawaban atas penderitaan mereka. Ia tidak memaksa dengan kekerasan pada awalnya, melainkan dengan tipu daya janji, kesejahteraan, dan keamanan. Fitnahnya begitu halus hingga batas antara kebenaran dan kebatilan menjadi kabur bagi banyak orang. Pada masa ini, nilai-nilai agama dianggap kuno dan penghalang kemajuan. Orang-orang yang menolak Dajjal dicap sebagai pengacau, pembawa perpecahan atau musuh kemanusiaan. Tekanan sosial, ekonomi, dan mental menjadi sangat berat bagi kaum beriman. Bertahan dalam iman bukan hanya soal keyakinan batin, tetapi juga keberanian
menghadapi pengucilan dan ancaman. Inilah salah satu hikmah mengapa Nabi Muhammad sangat menekankan doa perlindungan dari fitnah Dajjal, karena ujian tersebut melampaui kemampuan manusia biasa tanpa pertolongan Allah. Keadaan ini mengajarkan bahwa iman di akhir zaman bukanlah sesuatu yang pasif. Ia menuntut kesadaran ilmu kesabaran dan kesiapan berkorban. Orang yang selamat bukanlah yang paling cerdas secara duniawi, melainkan yang paling jujur hatinya dalam mengikuti kebenaran. Banyak hadis menunjukkan bahwa pada masa itu, mempertahankan iman lebih sulit daripada menggenggam bara api. Gambaran ini menegaskan betapa mahalnya nilai keistiqomahan di saat mayoritas manusia memilih jalan yang tampak mudah dan menguntungkan. Akhir dari seluruh fitnah besar ini menunjukkan keadilan dan kasih sayang Allah. Kemenangan tidak diberikan kepada kebatilan, meskipun tampak kuat dan mendominasi. Dengan terbunuhnya Dajjal, runtuhlah ilusi kekuasaan palsu, dan manusia menyadari betapa lemahnya makhluk tanpa pertolongan Allah. Masa setelah itu menjadi pengingat bahwa sejarah manusia selalu berputar antara ujian dan rahmat, antara kesesatan dan hidayah. Tidak ada kezaliman yang abadi dan tidak ada kebenaran yang benar-benar hilang. Kesadaran akan peristiwa ini seharusnya membentuk sikap hidup seorang muslim sejak sekarang. Bukan dengan menunggu tanda-tanda besar secara pasif, melainkan dengan mempersiapkan diri melalui ilmu akhlak dan kedekatan kepada Allah. Setiap zaman memiliki dajjal kecil dalam bentuk kebohongan, keserakahan, dan kesombongan. Setiap individu juga dituntut menjadi penegak keadilan sesuai kemampuannya. Dengan cara inilah pembahasan tentang Imam Mahdi dan Dajjal menjadi hidup dan relevan, bukan hanya sebagai cerita masa depan, tetapi sebagai cermin untuk memperbaiki iman di masa kini. Dalam lanjutan fase akhir zaman, manusia dihadapkan pada kondisi batin yang semakin rapuh. Banyak hati menjadi kering karena terlalu lama bergantung pada dunia dan melupakan hubungan dengan Sang Pencipta. Pada masa ini, ukuran keberhasilan tidak lagi dinilai dari ketakwaan, melainkan dari pengaruh kekayaan dan kemampuan mengendalikan orang lain. Situasi semacam ini membuat kebenaran terasa asing dan kebohongan terasa akrab. Oleh sebab itu, kedatangan tokoh-tokoh besar di akhir zaman membawa fungsi penyaringan yang sangat tegas antara keimanan yang jujur dan keimanan yang rapuh. Imam Mahdi memimpin dengan pola hidup yang berlawanan dengan kecenderungan zaman. Ia menolak kultus pribadi dan menekankan tanggung jawab kolektif umat. Hukum Allah ditegakkan bukan demi kekuasaan, tetapi demi mengembalikan keseimbangan hidup manusia. Dalam kepemimpinannya, orang-orang belajar kembali arti amanah, kejujuran, dan kesederhanaan. Banyak yang awalnya ragu mulai menyadari bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari keadilan dan rasa takut kepada Allah. Inilah perubahan mendasar yang perlahan menghidupkan kembali nurani umat. Namun, perubahan itu tidak berlangsung tanpa guncangan. Gelombang fitnah terus bergulir dan menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya aman. Dajjal menjadi simbol puncak dari tipu daya dunia yang dibungkus dengan logika dan keajaiban semu. Ia memanfaatkan kelemahan manusia yang takut kehilangan kehidupan dan kenyamanan. Dalam tekanan tersebut, terlihat jelas perbedaan antara orang yang beriman karena Allah dan orang yang beriman karena keadaan. Banyak yang jatuh bukan karena kurang cerdas, tetapi karena terlalu mencintai dunia. Pada masa ini peran ilmu menjadi sangat penting. Ilmu yang dimaksud bukan sekadar pengetahuan lisan, tetapi pemahaman yang melahirkan keyakinan dan keteguhan. Orang yang memahami tauhid dengan benar tidak mudah tertipu oleh keajaiban atau ancaman. Ia menyadari bahwa segala kekuasaan sejati berada di tangan Allah dan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju akhir. Kesadaran inilah yang membuat sebagian kecil manusia tetap teguh meskipun berada dalam tekanan yang luar biasa. Peristiwa besar di akhir zaman juga mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam rupa yang menenangkan. Terkadang ia datang
melalui kegoncangan kehilangan dan rasa takut. Namun di balik semua itu terdapat hikmah besar, yaitu membersihkan barisan manusia dari kepalsuan dan kemunafikan. Mereka yang bertahan hingga akhir bukanlah yang paling kuat secara fisik, melainkan yang paling bersih niatnya. Dengan cara ini, bumi disiapkan untuk memasuki fase terakhir sebelum hari kebangkitan. Seluruh rangkaian ini pada akhirnya mengingatkan bahwa hidup di dunia bersifat sementara dan penuh ujian. Setiap manusia sedang berjalan menuju satu titik yang sama tanpa pengecualian. Kisah tentang Imam Mahdi dan Dajjal bukanlah dongeng masa depan, melainkan peringatan yang menggugah kesadaran hari ini. Siapapun yang memahami pesan ini akan lebih berhati-hati dalam melangkah menjaga imannya dan tidak mudah silau oleh gemerlap dunia. Dengan bekal inilah, seorang hamba berharap termasuk golongan yang selamat ketika kebenaran dan kebatilan dipisahkan secara nyata di akhir perjalanan sejarah manusia. Memasuki tahap berikutnya dari perjalanan akhir zaman manusia, mulai merasakan bahwa kehidupan berjalan semakin cepat, namun maknanya semakin menipis. Banyak orang hidup dalam kecemasan tanpa sebab yang jelas karena hati mereka jauh dari ketenangan iman. Hubungan antar manusia menjadi rapuh, kepercayaan mudah runtuh, dan empati semakin langka. Dalam keadaan seperti ini, fitnah akhir zaman bekerja bukan hanya melalui tokoh besar, tetapi juga melalui suasana umum yang membuat manusia mudah putus asa dan kehilangan arah. Pada masa tersebut, kesetiaan kepada kebenaran menjadi sesuatu yang mahal. Seseorang bisa kehilangan keluarga sahabat, bahkan keselamatan dirinya hanya karena memilih bertahan di jalan iman. Godaan tidak selalu datang dalam bentuk ancaman, tetapi sering hadir sebagai tawaran kompromi kecil yang tampak sepele. Sedikit demi sedikit prinsip dikorbankan hingga akhirnya manusia terjebak jauh dari nilai yang dulu diyakini. Disinilah ujian terbesar bukan pada peristiwa besar yang menggetarkan bumi, melainkan pada pilihan kecil yang terus berulang setiap hari. Generasi yang hidup menjelang puncak akhir zaman dituntut memiliki kejernihan hati. Mereka tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya kepada figur atau keadaan. Setiap individu bertanggung jawab atas imannya sendiri. Orang tua tidak mampu menjamin keselamatan anaknya, dan pemimpin tidak dapat menanggung dosa pengikutnya. Semua kembali kepada hubungan personal antara hamba dan Tuhannya. Kesadaran inilah yang membedakan antara mereka yang selamat dan mereka yang terseret arus fitnah. Dalam kondisi tersebut, doa menjadi senjata utama. Doa bukan sekadar permohonan lisan, tetapi pengakuan akan kelemahan diri di hadapan Allah. Hamba yang sadar akan keterbatasannya akan selalu memohon penjagaan hati dan keteguhan iman. Ia tidak merasa aman dengan amalnya dan tidak sombong dengan pengetahuannya. Sikap rendah hati inilah yang justru menjadi pelindung paling kuat di tengah badai ujian akhir zaman. Dinilai dari ketakwaan, melainkan dari pengaruh kekayaan dan kemampuan mengendalikan orang lain. Situasi semacam ini membuat kebenaran terasa asing dan kebohongan terasa akrab. Oleh sebab itu, kedatangan tokoh-tokoh besar di akhir zaman membawa fungsi penyaringan yang sangat tegas antara keimanan yang jujur dan keimanan yang rapuh. Imam Mahdi memimpin dengan pola hidup yang berlawanan dengan kecenderungan zaman. Ia menolak kultus pribadi dan menekankan tanggung jawab kolektif umat. Hukum Allah ditegakkan bukan demi kekuasaan, tetapi demi mengembalikan keseimbangan hidup manusia. Dalam kepemimpinannya, orang-orang belajar kembali arti amanah kejujuran dan kesederhanaan. Banyak yang awalnya ragu, mulai menyadari bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari keadilan dan rasa takut kepada Allah. Inilah perubahan mendasar yang perlahan menghidupkan kembali nurani umat. Namun, perubahan itu tidak berlangsung tanpa guncangan. Gelombang fitnah terus bergulir dan menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya aman. Dajjal menjadi simbol puncak
dari tipu daya dunia yang dibungkus dengan logika dan keajaiban semu. Ia memanfaatkan kelemahan manusia yang takut kehilangan kehidupan dan kenyamanan. Dalam tekanan tersebut, terlihat jelas perbedaan antara orang yang beriman karena Allah dan orang yang beriman karena keadaan. Banyak yang jatuh bukan karena kurang cerdas, tetapi karena terlalu mencintai dunia. Pada masa ini peran ilmu menjadi sangat penting. Ilmu yang dimaksud bukan sekadar pengetahuan lisan, tetapi pemahaman yang melahirkan keyakinan dan keteguhan. Orang yang memahami tauhid dengan benar tidak mudah tertipu oleh keajaiban atau ancaman. Ia menyadari bahwa segala kekuasaan sejati berada di tangan Allah dan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju akhir. Kesadaran inilah yang membuat sebagian kecil manusia tetap teguh meskipun berada dalam tekanan yang luar biasa. Peristiwa besar di akhir zaman juga mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam rupa yang menenangkan. Terkadang ia datang melalui kegoncangan kehilangan dan rasa takut. Namun di balik semua itu terdapat hikmah besar, yaitu membersihkan barisan manusia dari kepalsuan dan kemunafikan. Mereka yang bertahan hingga akhir bukanlah yang paling kuat secara fisik, melainkan yang paling bersih niatnya. Dengan cara ini, bumi disiapkan untuk memasuki fase terakhir sebelum hari kebangkitan. Seluruh rangkaian ini pada akhirnya mengingatkan bahwa hidup di dunia bersifat sementara dan penuh ujian. Setiap manusia sedang berjalan menuju satu titik yang sama tanpa pengecualian. Kisah tentang Imam Mahdi dan Dajjal bukanlah dongeng masa depan, melainkan peringatan yang menggugah kesadaran hari ini. Siapapun yang memahami pesan ini akan lebih berhati-hati dalam melangkah menjaga imannya dan tidak mudah silau oleh gemerlap dunia. Dengan bekal inilah, seorang hamba berharap termasuk golongan yang selamat ketika kebenaran dan kebatilan dipisahkan secara nyata di akhir perjalanan sejarah manusia. Memasuki tahap berikutnya dari perjalanan akhir zaman manusia, mulai merasakan bahwa kehidupan berjalan semakin cepat, namun maknanya semakin menipis. Banyak orang hidup dalam kecemasan tanpa sebab yang jelas karena hati mereka jauh dari ketenangan iman. Hubungan antar manusia menjadi rapuh, kepercayaan mudah runtuh, dan empati semakin langka. Dalam keadaan seperti ini, fitnah akhir zaman bekerja bukan hanya melalui tokoh besar, tetapi juga melalui suasana umum yang membuat manusia mudah putus asa dan kehilangan arah. Pada masa tersebut, kesetiaan kepada kebenaran menjadi sesuatu yang mahal. Seseorang bisa kehilangan keluarga sahabat, bahkan keselamatan dirinya hanya karena memilih bertahan di jalan iman. Godaan tidak selalu datang dalam bentuk ancaman, tetapi sering hadir sebagai tawaran kompromi kecil yang tampak sepele. Sedikit demi sedikit prinsip dikorbankan hingga akhirnya manusia terjebak jauh dari nilai yang dulu diyakini. Disinilah ujian terbesar bukan pada peristiwa besar yang menggetarkan bumi, melainkan pada pilihan kecil yang terus berulang setiap hari. Generasi yang hidup menjelang puncak akhir zaman dituntut memiliki kejernihan hati. Mereka tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya kepada figur atau keadaan. Setiap individu bertanggung jawab atas imannya sendiri. Orang tua tidak mampu menjamin keselamatan anaknya, dan pemimpin tidak dapat menanggung dosa pengikutnya. Semua kembali kepada hubungan personal antara hamba dan Tuhannya. Kesadaran inilah yang membedakan antara mereka yang selamat dan mereka yang terseret arus fitnah. Dalam kondisi tersebut, doa menjadi senjata utama. Doa bukan sekadar permohonan lisan, tetapi pengakuan akan kelemahan diri di hadapan Allah. Hamba yang sadar akan keterbatasannya akan selalu memohon penjagaan hati dan keteguhan iman. Ia tidak merasa aman dengan amalnya dan tidak sombong dengan pengetahuannya. Sikap rendah hati inilah yang justru menjadi pelindung paling kuat di tengah badai ujian akhir zaman.